Ternyata kemarin mensomasi orang, ternyata bener, aku tanya dong, ini dibilang mereka, iya tahun 2021 sering kesini ngapain, aku tanya. Gini-gini kerja, gini-gini bukan, gini-gini. Aku juga nanya kuncen bawah, kuncen atas, sampai gue bawahin. Emang bener, sering ke situ. Sobat Sorot, meski Sarwendah Tan tengah berusaha mempertahankan hak asuhnya atas dua anak yang kini tinggal bersamanya, hingga bolak-balik di dua lembaga KPAI dan Komnas Perempuan, tapi nyatanya tak menghentikan hujatan demi hujatan nih guys. Isu jika dirinya melakukan ritual muja alias pesugihan malah makin santer setelah seorang wanita diduga mantan asisten pribadinya mengungkapkan petualangan mistik yang janggal dari mantan majikannya tersebut. Lantas benarkah fakta ihwal petualangan mistis itu makin terkuak? Benarkah Ruben Onsu sempat kena imbas hingga memilih memperkuat jalan spiritual pasca berpisah dari Sarwendah? Bersama saya Dika Prian, simak ulasan lengkapnya hanya di Seputar Orang Terkenal Sorot. Pengakuan wanita bernama Fitri yang mengaku pernah menjadi asisten pribadi seorang artis ternama yang punya kebiasaan rutin mengunjungi kawasan mistis Gunung Kawi, Jawa Timur benar-benar menyasar nama Sarwendah Tan. Apalagi sebelumnya saat diwawancara Pesulap Merah, salah satu kuncen Gunung Kawi secara terang-terangan menyebut nama Sarwendah pernah melakoni ritual ke gunung tersebut. Aku tuh orangnya pengennya tuh maksimal, pengennya total. Lagi bahas apa nih gitu, oh lagi bahas ini. Kenapa nih dia nih, oh dulu pernah nih mau somasi orang yang ngomongin dia ke Gunung Kawi. Oh kenapa nih, aku mikir dong kenapa orang Gunung Kawi bisa sebut nama. Kalau memang tidak pernah ke situ gitu loh. Nah aku lihat kan ini beritanya masih ngambang, ya aku datangin langsung ke Gunung Kawinya. Oh ternyata kemarin mau somasi orang, ternyata bener, aku tanya dong, ini dibilang mereka, iya tahun 2021 sering kesini ngapain, aku tanya. Gini-gini kerja, gini-gini bukan, gini. Oh ya udahlah, aku cukup tahu buat aku. Tapi kalau nanti misalnya, jadi aku ngebela teman aku tuh fight gitu, karena aku tahu gitu. Kalau aku cuman ngomong-ngomong doang kayaknya nggak enak ya, harus A1 kalau aku orangnya. Jadi kalau nanti orang itu menyerang aku akan keluarin nih. Iya itu. Nah aku juga nanya kuncen bawah, kuncen atas, sampai gue bawahin. Emang bener sering ke situ. Kebetulan aku telepon sama, jadi ada orang yang ada orang aku yang telepon langsung ke sananya, ke kuncennya, terus ke bapak GM-nya yang bosnya itu kita ke telepon langsung. Dan kita datang, bapaknya pun datang. Bapaknya kan nggak standby situ. Jadi buat perjanjian, lu mau apa? Lu mau cepat kaya apa? Kaya instan, kaya biasa, kaya pelan? Iya adalah. Lu mau tenar, lu mau apa lagi gitu. Tapi kan kalau kita mau instan-instan itu kan juga berat itunya, maharnya. Pada saat itu klien kami bersama timnya memang ke sana untuk aktivitas syuting. Gitu ya. Klien kami dengan timnya ke sana, tapi untuk acara podcast kakak beradik terkait dengan horor. Jadi terkait kerjaan, bukan terkait yang tadi Mbak bilang juga itu ya, terkait dengan pesugihan dan merugikan pihak lain, itu nggak ada. Tak hanya itu saja, artis Tessa Mariska bahkan ikut penasaran hingga ikut terjun langsung mengunjungi kawasan mistis tersebut hingga ia sesumbar meluncurkan pernyataan jika Sarwendah sering mengunjungi gunung yang kental diisukan sebagai sarana ritual pesugihan tersebut. Nah aku juga nanya kuncen bawah, kuncen atas, sampai gue bawahin. Emang bener sering ke situ. Kebetulan aku telepon sama, jadi ada orang yang ada orang aku yang telepon langsung ke sananya, ke kuncennya, terus ke bapak GM-nya yang bosnya itu kita ke telepon langsung. Dan kita datang, bapaknya pun datang. Bapaknya kan nggak standby situ. Jadi buat perjanjian, lu mau apa? Lu mau cepat kaya apa? Kaya instan, kaya biasa, kaya pelan? Iya adalah. Lu mau tenar, lu mau apa lagi gitu. Tapi kan kalau kita mau instan-instan itu kan juga berat itunya, maharnya.
Bukan hanya dari sejumlah kesaksian langsung Kuncen, Pesulap Merah maupun Tessa Mariska, tapi netizen juga sukses melacak jejak digital hingga melakukan cocok logi dugaan horor kediaman Sarwendah lewat video yang beredar saat Paula Verhoeven membawa anaknya yang terlihat ketakutan saat berada di rumah mewah tersebut. Tapi sayangnya Sarwendah hanya tertawa saja melihat reaksi putra Paula yang ketakutan. Tak hanya itu saja, sebuah video viral juga memperlihatkan jika dalam sebuah podcast Betran Putra Onsu dan ayah angkatnya, Ruben mengaku pernah mengalami kejadian mistis berupa bercak darah di bagian tubuhnya, hingga misteri mobil merah milik Sarwendah. Bahkan saat menceritakan kejadian mistis, saat Ruben berlumur darah, Sarwendah hanya bereaksi dengan tertawa. Logika Ruben udah dibuka, menurut aku sekarang penghidupan dia sudah normal. Kalau dulu kan sakit-sakitan. Sampai ada yang ngirim obat, ada yang ngirim ini segala macam. Kenapa? Coba cek orang di sekitar kamu ke Gunung Kawi tahun 2021 rajin banget, coba cek deh. Orang dekat-dekat kamu coba cek bener enggak? Aku juga nggak tahu, yang ngomong di orang sana. Rajin ke sana 2021, coba cek ya. Orang berarti banyak dong. Orang-orang di sekitar kamu coba cek ya. Ngapain ke Gunung Kawi? Apa yang dikerjain di Gunung Kawi? Gitu coba cek deh. Syuting, aku belum lihat ya. Mungkin aku ntar lihat deh syutingnya yang mana gitu ya. Kalau menemukan klien kami satu kali saja di Gunung Kawi, artinya kan bukan pesugihan. Pesugihan itu kan akan berulang, dia datang lagi, dia minta lagi, dia datang lagi. Artinya kalau memang cuma satu kali kan clear lah, itu memang sebuah event di mana ada syuting podcast ya. Jadi nggak usah lagi kita perpanjang. Cuman yang mau kita perpanjang nanti adalah bagaimana video ini bisa viral, apakah menyudutkan klien kami apa enggak, itu yang lagi kita pelajari. Udah jatuh ketimpa tangga, diinjek, diludahin, jadi banyak hal. Jadi saya masih bisa tertatih berdiri, itu yang membuat ya teman-teman saya ini, ya mereka yang menangis sendiri gitu, karena mereka tahu bagaimana saya tertatih, tapi saya nggak mau dibantuin. Saya minjem uang, nggak bener mas, saya sampai minjem uang, bener, untuk menutupi itu. Wah Sobat Sorot, makin kesini makin panas ya isu pesugihan. Tapi semoga saja itu sebatas spekulasi liar saja ya guys. Soalnya kalaupun benar, itu kan susah dibuktiinnya. Apa iya dulu waktu masih satu rumah sering kemasukan binatang aneh dan Ruben sering sakit, ada hubungannya? Belum tentu juga ya guys. Entah kena tulah atau bukan, bagaimanapun saat ini nama dan reputasi Sarwendah tengah merosot tajam setelah ditinggalkan jutaan followersnya. Bahkan adik kandung Ruben Onsu yang kerap pasang badan jadi juru bela Sarwendah ikut kena imbasnya hingga jualan live-nya sepi pembeli. Terlebih Jordi sebelumnya sempat membela Sarwendah dari serangan isu mistis ke Gunung Kawi. Lantas benarkah Jordi Onsu juga ikut kena tulah karena mengelak pernah melakoni ritual di Gunung Kawi? Benarkah karena terancam bangkrut, Jordi murka hingga sesumbar akan membongkar aib besar sang kakak? Hoki orang berputar ya. Kemarin mungkin beberapa tahun lalu hokinya bagus, sekarang lagi kurang ya. Setelah saya cek tanggal lahirnya dia dari Sarwendah ini yang ada di internet 29 Agustus 89, diketahui dia sionya adalah ular tanah. Ini lagi kena ciong hebat. Artinya apa? Dari pertengahan tahun kemarin sampai pertengahan tahun ini, dari sisinya Sarwendah dia akan mengalami reputasi yang sangat buruk. Dan tidak mengherankan kalau reputasi buruk ini akan menyebabkan dia kehilangan pendukungnya atau supporter atau orang iklan ke dia kayak gitu loh. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.